Jadi di SQL Server ini ada kolom name. Kolom name itu kolom-kolom kalau di tadi untuk masukkan misalkan kode golongan satuan itu ya, itu kolom ini. Ini yang menentukan ini. Berikutnya ada data type. Ini tipe data. Tipe data itu banyak. Ada real, small, datetime, small, int. Intinya ini untuk tipe data. Tipe data itu dibedakan jadi beberapa. Ada angka, ada huruf. Kalau dalam bahasa database itu ada integer, ada string. Nah itu nanti detailnya di mata kuliah basis data. Tapi kita pilih nvarchar. Kenapa? Apa itu nvarchar? Nvarchar itu tipe data yang menyimpan karakter. Ini ada varchar, ada nvarchar. Bentar. Oh, enggak ada ya. Kalau di SQL di MySQL itu varchar. Kita pilih nvarchar. Nvarchar itu tipe data yang bisa menyimpan huruf string ya. Intinya string. String itu huruf. Huruf dan angka sebenarnya. Huruf dan angka plus simbol. Kalau itu yang varchar. Terus lengthnya ini itu ukuran panjang digitnya. Jadi kalau 4 nanti maksimal panjang digit ya hanya 4. Kalau 10 maksimal panjang digit hanya 10. Itu ya. Jadi kenapa saya bikin 4? Karena satuan itu tidak lebih dari 10 item. Misalkan kan satuan ya piece, kilogram, terus botol, misalkan per on, per itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau nanti Anda membuat data untuk mahasiswa, NIM misalkan ya, NIM kan sudah ditentukan berapa digit itu ya. Misalkan F11 titik 2020 terus 0001 misalkan, itu kan ada digitnya. Itu harus sesuai. Misalkan 10 digit berarti ya 10. Kalau nama harus panjang 100 misalkan, karena kan nama itu tidak berbeda-beda ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi untuk mengantisipasi dipakai misalkan ya Niko Aldana Cahya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 plus spasi. Spasi dihitung 1 huruf. Jadi itu tidak boleh karena nama ini misalkan 20 jangan, karena ada nama yang panjang ada ya. Nah, itu fungsinya itu untuk menyimpan itu. Terus di sini kan selalu ada lonus dicentang atau enggak itu ya. Tadi kemarin ada yang tanya, ini kenapa enggak bisa dicentang? Jadi kalau dia ini dicentang, berarti low itu apa? Boleh ya, mengizinkan atau boleh ya. Diizinkan nulls. Nulls itu tidak ada data. Jadi ada kolom yang tidak ada datanya. Itu namanya nulls. Bukan null ya. Kalau misalkan data mahasiswa, nama ada isinya, terus pekerjaan mahasiswa, terus ada kolom misalkan kolom itu misalkan hobi misalkan, hobi itu dikosongi. Ada kan orang yang tidak punya hobi misalkan, dikosongi. Itu namanya null, bukan null, nulls. Tapi kalau di strip min gini atau strip, itu sudah dianggap ada isinya. Atau jumlah anak 0 itu dianggap 0, angka 0 itu sudah ada isinya. Itu ya. Jadi kalau dia sebagai primary key, maka tidak boleh kosong. Jadi kode golongan yang Anda inputkan itu tidak boleh kosong, harus ada isinya. Kalau dia kosong dengan bentuk seperti ini ya, maka pasti akan ada error. Nanti muncul secara program dia bisa jalan, tapi ketika disimpan muncul error. Nah, errornya itu bukan di coding Delphi-nya tapi di sininya. Terus kalau ini boleh, jadi ini
diperbolehkan nulls atau diizinkan kosong misalkan. Itu ya. Di beberapa nanti secara detail akan dijelaskan juga di perkuliahan yang reguler. Sampai sini sudah selesai ya buat ya. Kalau sudah, langkah berikutnya di Delphi. Caranya seperti tadi saya tuliskan ya, file, new, form. Setelah ini, seperti biasanya saya taruh dua panel. Yang pertama diubah align-nya, saya taruh di all top. Jadi dia posisinya selalu di top atau di atas. Yang kedua sambil saya hapus caption-nya ya. Di align-nya di all bottom. Sama seperti biasanya. Yang berikutnya setelah panel sama seperti kemarin ya, kita tambahkan DB grid. Nah, ini, sorry ya tadi belum saya simpan. Ini saya simpan dulu. Tadi harusnya disimpan sebelum saya tambahkan. Ini saya simpan. Caranya saya klik yang ini, save all. Kenapa save all? Biasanya ada mahasiswa yang nambahkan beberapa form, tapi dia lupa belum menyimpan. Misalkan nambahkan 2 form belum menyimpan. Kalau dia di save saja, maka form itu saja yang akan kesimpan. Nanti ketika di close Delphi-nya ada keterangan, do you want to save? Itu bingung. Wah, ini form apa yang belum kesimpan? Nah, itu kadang seperti itu. Makanya mumpung dari awal belum ada banyak form, kita save ini, save all. Seperti tadi ya, namanya U1. Setelah itu, name-nya di properties saya ubah name-nya dari form 3 menjadi F1. Sudah itu, saya ubah align-nya untuk DB grid menjadi all client. Sampai di sini masih ingat ya? Berikutnya saya tambahkan komponen Ado, ada Ado query. Berikutnya, komponen berikutnya adalah data access. Berikutnya saya ubah Ado query ini, connection-nya, di properties connection saya tambahkan Ado connection di form 1. Atau form awal. Ini tidak muncul karena belum dihubungkan. Bagaimana cara menghubungkan? File, use unit, U awal. U awal ini apa? Unit yang awal di sini. Nah, tujuannya kita menghubungkan ini ya. Kalau sudah tadi dikenalkan, connection-nya kita pilih. Nah, langsung bisa muncul. Berikutnya, setelah Ado query dihubungkan dengan Ado connection, langkah berikutnya adalah menghubungkan data source dengan Ado query. Kalau sudah data source dihubungkan lagi DB grid dengan data source. Kalau sudah,
Langkah berikutnya, kita panggil form ini dari form awal. Cara manggilnya, kita masuk U awal. Sama ya cara manggilnya. Sama seperti ini. Tapi namanya berbeda. Kan saya menggunakan F1. Titik show. Akan muncul seperti ini, form 1 reference from satuan, declared unit bla 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 dan seterusnya. Yes, simpan, jalankan lagi, satuan. Oke, sudah bisa. Berikutnya yang perlu ditambahkan, bagaimana agar datanya bisa langsung muncul. Cara memunculkan datanya itu sama dengan di golongan kemarin ya. Caranya F1 eventnya on apa? On show ya. Add query.close add query.sql.text select bintang from satuan add query.open, bukan exec ya. Oh ya mas, silakan mas, tunggu sini ya. Kalau sudah, coba dijalankan. Nah ini, sorry, ini golongannya satuan. Nah ini belum ada datanya. Saya coba isikan di sini. Kenapa saya isikan dari sini? Biar tahu kalau sudah connect ya, biar lebih mudah. PCS ini kilogram. Misalkan box 04 karton, contohnya ini ya. Nah, ini sudah masuk. Jangan lupa nanti F1, pastikan F1, terus on show. Di event, sebelahnya properties ada event ya, dipilih on show. Nah ini, untuk menampilkan data. Jangan lupa ini, on show. On show-nya form ya. Perhatikan ini ya, posisi ini kalau Anda langsung ini pasti muncul DB grid yang ini ya. Nah ini jangan DB grid tapi pindah F1. Biar ada form show-nya, on show-nya. Nah ini. Kalau ini DB grid tidak ada on show-nya, tidak ada. Ini harus diganti posisi F1. Itu ya, dicoba lagi. Berikutnya, kalau sudah ini ya, kita membuat form untuk input. Seperti kemarin ini ya. Jadi kalau kita jalankan dulu coba. Kalau kemarin kita sudah membuat seperti ini ya, tambah ini. Nah, ini ada inputan untuk menambah, terus untuk merubah, menghapus. Nah, ini kita buat sama seperti ini. Jadi kita fungsikan tombol-tombol yang ada di satuan. Kalau satuan ini, kita fungsikan tombol-tombol ini. Nah, ini kalau satuan sudah bisa, nanti satu lagi supplier usahakan bisa paham. Gitu ya. Sekarang kita tambahkan form kecil untuk menginputkan data satuan. Caranya gimana? Caranya sama, file, new, form. Ini kita atur kecil saja. Kita kecilkan, sudah sampai
kira-kira pas. Berikutnya jangan lupa disimpan dulu. Simpan. Namanya apa? U in satuan. U in satuan itu maksudnya unit input satuan. Saya singkat saja U in satuan. Biar berbeda dengan U satuan yang kita buat pertama tadi. Kita save. Terus jangan lupa name-nya diganti di properties name-nya. Nah ini diganti F in satuan. Jadi F in satuan. Berikutnya ditambahkan label seperti golongan kemarin ya, sama. Bedanya ini di kode sama, kalau kemarin golongan ini satuan. Fontnya saya besarkan. Bagaimana cara membesarkan font? Oh, ini bisa diatur dulu ini, ditambahkan editnya. Editnya ditambahkan. Setelah itu saya atur ukuran fontnya. Caranya di blok, di drag gini ya. Setelah itu masuk di properties font. Ini saya jadikan 12 saja. Terus ini tipenya, hurufnya saya ganti misalkan Arial. Reguler 12. Nah, seperti ini. Kita atur panjangnya agak panjang. Terus kita hilangkan isinya ini. Isinya ini kita hilangkan. Sama seperti kemarin ya, di blok. Teksnya itu dihapus. Nah, sudah. Kalau sudah, kita tambahkan 2 tombol. Simpan dan tutup. Ini tadi saya rekam ya, jadi jangan khawatir, nanti saya bagikan. Tutup. Atau kalau suka bahasa Inggris, bisa ya, save, close, atau bahasa Korea misalkan apa. Kalau sudah sampai di sini untuk coding-coding dibiarkan dulu, tidak apa-apa. Yang penting bisa ini. Kita kembali ke form satuan ini. Kita coba fungsikan untuk ini dulu. Ini baru, ubah, hapus. Terus saya tambah lagi close. Ini mungkin ada pertanyaan ya, kenapa saya lebih suka menggunakan istilah bahasa Indonesia baru, ubah, hapus. Karena apa? Nanti kalau Anda menggunakan atau menginstal aplikasi Anda ini di perusahaan, penggunanya itu tidak sepandai Anda. Yang perlu diperhatikan ya, pengguna aplikasi yang Anda buat itu tidak sepandai pembuatnya. Mungkin ada yang tamat SMA, bahkan SMP pun ada. Yang megang mouse masih bingung, itu juga ada. Jadi kalau Anda menggunakan istilah asing, itu harus dipertimbangkan. Kalau sudah, nanti silakan diklik tombol baru. Kita panggil F in satuan titik show modal. Masih ingat bedanya show sama show modal? Masih. Kalau show modal, bingung menjelaskan. Kalau show modal itu belakangnya tidak aktif. Tapi kalau show belakangnya masih aktif. Saya coba dulu. Baru, lah ini sudah berhasil. Sampai sini berhasil ya. Yang mudah-mudah dulu aja, yang close diisi.
Kalau sudah, berikutnya kita isikan. Kalau ini sudah bisa, kita baru tampil saja ya. Show modal, ubah. Nah, ubah ini sama dengan golongan kemarin ya. Menampilkan data satuan ke form ya. Silakan. Berikutnya untuk menghapus juga ya. Nanti silakan dilihat perintahnya sama ya perintahnya ya. Bedanya seperti ini ya. Kalau ini kemarin golongan, ini satuan. Add query.exec delete untuk hari Sabtu ya. Untuk hari Sabtu nanti boleh silakan ke lab ke sini ya, karena kebetulan hari Sabtu itu ada banyak orang dari Semarang di sini. Jadi apa namanya? Gozali ya, Gozali tahu ya, Gozali yang apa? NFT ya, betul ya. Jadi Gozali itu sama Pak Pulung wakil keempat itu mengadakan roadshow. Ya, berdasarkan undangan ya. Itu jadwalnya hari Sabtu tidak salah ke Blitar, Tulungagung, terus ke Kediri. Jadi Gozali, Pak Pulung sama Pak Wali Kota
42 bakal 40. 3 orang itu roadshow. Nanti mungkin Sabtu bisa ke sini juga nanti. Seperti itu. Jadi silakan nanti kalau Sabtu mau ke lab biar kelihatan kampusnya rame juga. Silakan. Siapa tahu nanti ketemu gurunya. Tapi mungkin saya nanti juga belum tentu ada di sini juga ya. Tapi silakan nanti masuk lab atau di bawah main pingpong juga boleh. Ada yang suka pingpong sini? Tidak ada. Ya, sebentar. Nanti perlu diperhatikan. Saya kalau ngetik perintah kan mas di dalam sini. Tidak pernah memodifikasi yang ada di sini ya. Yang ada di sini ataupun yang di bagian atas sini. Untuk sementara dengan memodifikasi yang ada di luar sini. Pokoknya di sini aja yang di kalau mengetikkan sini. Nah, di sini ya. Nah, ini langsung di sini. Tidak perlu kita memodifikasi ini ataupun ngetik prosedur dan seterusnya. Meskipun nanti berikutnya tetap ada ya, bisa membuat prosedur sendiri, dan itu bisa. Tapi untuk sementara jangan dulu. Jadi mungkin ada menghapus. Kalau menghapus jangan ininya jangan dihapus, tapi cukup dalamnya. Ininya akan otomatis terhapus. Jadi ini seperti ini ya. Ini jangan diutak-atik bagian-bagian. Untuk sementara tapi berikutnya tetap kita nanti akan modifikasi banyak hal. Ada yang belum? Sebentar ya, tak stop. Ini dulu. Harus sampai sini dulu. Satuan. Klik ubah. Nah, ini muncul. Klik baru. Oh, klik baru harusnya kosong semua ya harusnya. Klik baru muncul. Klik ubah muncul. Hapus coba dulu. Nah, hapus. Sampai sini ya. Kalau untuk menampilkan untuk edit perintahnya atau ubah. Nah, ini. Ini saya beri nama klik tombol hapus. Kalau ini klik tombol ubah. Sudah semua mas ya? Ini bapaknya siapa ini? Ternyata tidak gampang ya? Iya. Apa ya? Alat radio itu sudah ada ya? Itu mau diganti apa misalnya? Misalnya sudah ada ya? Dan ini kan sekarang posisinya apa? Oh, 3 ini. Bentar. Escape dulu. Bentar. Ini pokok satuan ya? Coba dibeli itu satuan sudah namanya. Nah, ini dibeli satuan bawahnya. Nah, ini kan ada satuan. Tadi yang kolom satu itu apa itu Pak? Disimpan dulu, jalankan. Ini satuan.
Nah, coba sekarang ini in satuan F12. Nah, itu nimnya Mas. Nimnya itu di bawah ini. Properties itu benar ke bawah. Itu nim kosong itu in satuan F in satuan. Itu in berarti. Yes. Yes, bisa lagi. Yes. Oke. Coba masuk F in satuan. Di program bisa diulang dan program share. In satuan itu F12. Itu juga dihapus dulu kode apa namanya? Editnya dihapus semua. Terus dibikin lagi standar. Nah, itu. Pak sekarang jalankan dulu. Yang manggil harusnya satuan dulu, jangan terbalik dari panggilnya. Harusnya yang dipanggil kan satuan yang besar. Jadi benar itu satuan, apa F satuan bukan in satuan. Nah, bacakan. Kita satuan. Ini baru. Nah, itu sudah. Sudah jawab. Ini yang ditulis sama itu kan satuan. Terus benar loh. Di yang atas itu Pak, klik tombol ubah. Benar, itu satuan F12. Klik tombol ubah. Nah, itu seperti yang atas. Yang klik yang itu tombol F in satuan kan satu. Ini sudah sampai ya. Oh ini, jadi tadi ada banyak yang mengalami kasus seperti itu ya. Tadi kan saya merubah ini. Coba sebentar. Tadi saya pertama tadi ini ya, ini kan belum ada ini. Terus saya tambahkan ini. Nah ini kan tadi saya minta untuk dihapus teksnya. Diklik di drag ini ya. Terus F11. Yang dihapus yang teksnya ini. Teksnya ya, jangan name ataupun apa-apanya, teksnya. Ada properties teks ini dihapus. Nah ini kalau Anda menghapus di sini atau di tempat lain menghapusnya masih error tadi itu. Yang mengalami error seperti itu di delete, caranya ya delete, ditambahkan ulang, ditata, fontnya ini dibesarkan, Arial, reguler. Nah dibesarkan, setelah itu dihilangkan teksnya, dihapus. Ini cara menghapusnya ini ya, di blok, terus di bawah di properties ini ada teks, jadi di delete. Nah gini, terus disimpan, gitu ya. Sama coba Mas, dihapus dulu, terus nambahkan teks, edit satu, edit lagi, ini dua ini. Ya, ditambahkan lagi edit 1 dan edit 2.
Pertama ini dulu di bagian posisinya ini diklik. Nah ini diisikan dulu. Untuk tombol baru. Nah kalau sudah ini ubah. Ini menampilkan data satuan ke form input atau klik tombol ubah. Klik tombol ubah. Setelah itu kalau ini sudah hapus. Nah ini ya. Jadi ini yang perlu diisikan. Sekarang kalau sudah kita masuk ke perintah simpan. Meskipun sudah ini sama ya perintahnya ya, perintah sama dengan golongan. Cuma bedanya insert into golongan, yaitu insert into satuan. Saya buka biar saya tidak lupa, saya buka form in golongan. Nah ini ya perintahnya ini. Pertama mengecek data apakah sudah ada atau belum. Ini saya copy aja ya biar cepat. Nah ini cek belum. Nah ini mana yang diganti? Ini ganti satuan. Tapi kalau Anda ya diketik aja ya biar hafal. Berikutnya ini mengecek. Ini untuk menyimpan, ini mengeceknya tuh ini sebenarnya. If jika ada query yang saya jelaskan ya, record count-nya atau isinya 0, record count ini jumlah record, jumlah baris 0, maka menyimpan data baru. Ini menjalankan ini. Else itu apa? Lainnya ya. Pilihan lainnya ya. Kalau ini mudahnya gini, jika query-nya barisnya 0 atau kosong, maka menjalankan ini. Else ini jika tidak. Jika lainnya atau jika tidak itulah pokoknya. Atau jika tidak 0, intinya itu. Jika tidak 0 berarti kan ada isinya, berarti merubah data. Sebenarnya bahasa program itu mirip-mirip dengan bahasa manusia. Kebetulan yang membuat Delphi ini bukan orang Indonesia, jadi bahasanya bahasa Inggris. Else, begin, mulai itu ya. Kecuali kalau dulu yang buat orang Indonesia mungkin ya bukan begin tapi mulai. Nah itu ya. Nah berikutnya ini daripada lama-lamain saya copy aja ini. Tapi bagi Anda boleh di copy tapi paham. Kalau tidak paham diketik aja. Nanti malah bingung di copy. Ini saya copy, saya taruh di sini. Yang saya ubah apa? Ini saya ubah insert into satuan. Ini satuan. Update satuan. Ini untuk perintah menyimpan data baru ya. Kalau ini untuk merubah data yang sudah ada. Terus apalagi di bawah sini ada pesan data tersimpan. Data tersimpan ini saya taruh di luar else, di luar tidak dalam sini. Kenapa? Meskipun merubah data lama ataupun data baru, tetap muncul data tersimpan. Jadi ini tidak saya masukkan di sini enggak atau di sini enggak, tapi di luar sini. Karena dua-duanya kan perlu pesan ini. Makanya saya taruh di luar atau di bawah. Nah ini form 2 show ini saya ini jelas salah ini nanti salah. Kenapa salah? Karena form show-nya bukan form show golongan tapi form show satuan. Saya cari form show satuan, form show. Nah ini saya copy, seret sampai sender, copy di sini.